Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Ya sayyidi sholatu wassalam alaika ya ra'ufu ya rahim. Wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudati dal futuhul faraju. Antal musyafa'u syafi'u syfa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal qultu salamullah alaika rabbini bi'iznillah. Wandur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah. Amma ba'du. Sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita harus menyadari betapa besar pengorbanan beliau SAW di dalam membela umat. Kemudian kita perlu koreksi diri sampai seberapa mendalamnya rasa mahabbah dan ta'zim kita kepada beliau SAW. Al-Fatihah. Ada sebagian pendapat yang ingkar atau tidak mempercayai adanya syafaat dengan mengemukakan ayat 48 surat nomor 74 Al-Mudaththir. Bismillahirrahmanirrahim. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 48. Pendapat ini tidak dapat dibenarkan karena yang dimaksud mereka dalam ayat tersebut adalah kufar minal mujrimin, atau orang-orang kafir yang mendustakan atau tidak mempercayai adanya yaumuddin, hari pembalasan. Hal ini sebagaimana disebutkan pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Artinya kurang lebih, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Sedangkan syafaat yang dimaksud seperti di atas adalah yang berhubungan dengan orang-orang beriman atau mukmin. Adapun pendapat yang mempercayai adanya syafaat menggunakan dasar surat nomor 20 Taha ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa liman adzina lahu rahman wa radiya lahu qawla. Artinya kurang lebih, pada hari itu tidaklah berguna suatu syafaat kecuali syafaatnya orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan Dia telah meridai perkataannya. Quran Surat Taha ayat 109. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa tetap ada orang yang diizinkan dan diridai oleh Allah memberi syafaat. Kita beryakin bahwa Rasulullah SAW orang yang terutama dan yang paling pertama diberi mandat penuh oleh Allah untuk memberikan syafaat. Sebab beliau SAW adalah Nabi, utusan dan kekasih Allah nomor 1 yang diberi predikat Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang zuhul
ولا فخر وأنا أول ما تشق عنه الأرض وأنا أول شافع وأول مشفع بيدي لواء الحمد تحته آدم فمن دونه. Artinya kurang lebih, aku adalah sayyid dari anak cucu Adam dan tidak membanggakan diri, dan aku adalah orang yang pertama kali dibangunkan dari kubur, dan aku adalah orang yang pertama memberi syafaat dan orang pertama yang diterima syafaatnya. Di tangankulah bendera puji, dan di bawah bendera itu bernaung Nabi Adam, kemudian orang-orang lainnya atau anak cucu Adam. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Al-Hakim dari Jabir dengan sanad yang sahih. Yashfa'u yawmal qiyamati thalathatul anbiya'u thummal ulama'u thumma syuhada. Artinya kurang lebih, yang dapat memberi syafaat besok pada yaumil qiyamah ada 3 golongan, yaitu para anbiya, para ulama, kemudian para syuhada. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Utsman radhiyallahu anhu. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum wa amma hayati fa asunnu lakum sunana wa ashra'u lakum syara'i wa amma mamati fa inna a'malakum tu'radu alayya wa ma ra'aytu minha hasanan hamidtullaha alaihi wa ma ra'aytu sayyi'an istaghfartullaha lakum. Artinya kurang lebih, hidupku adalah kebaikan bagimu sekalian, dan kematianku pun merupakan kebaikan bagimu sekalian. Adapun masa hidupku, aku memberikan tuntunan berbagai sunnah kepadamu sekalian dan mengajarkan berbagai macam syariat kepadamu sekalian. Sedangkan kematianku juga suatu kebaikan bagimu sekalian, karena sesungguhnya amal-amalmu sekalian diperlihatkan kepadaku. Maka apa saja yang aku lihat daripadanya suatu kebaikan, aku memuji kepada Allah atas kebaikan itu, dan apa saja yang aku melihatnya suatu keburukan, maka aku memohonkan ampunan kepada Allah bagimu sekalian. Diriwayatkan oleh Bazzar dari Abdullah bin Mas'ud dengan sanad yang sahih. Jelaslah bahwa syafaat Rasulullah SAW itu meliputi di masa hidup dan setelah wafat beliau, di dunia dan di akhirat kelak. Di dunia beliau memberi syafaat berupa bimbingan, tuntunan, dan tarbiyah lahir batin, syar'an wa haqiqatan, material dan moral spiritual. Bahkan boleh dikatakan jasad wa ruhan. Iman dan Islam kita ini adalah sebab syafaat dan jasa dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih lagi daripada itu, segala kehidupan kita dan segala apa yang ada di dunia ini adalah sebab syafaat